Permasalahan anak usia dini, tantrum. Pembahasan materi. A. Pengertian tantrum. B. Penyebab tantrum. C. Penanganan tantrum. D. Indikator perilaku yang muncul pada anak tantrum. E. Permasalahan yang dihadapi orang tua. F. Intervensi yang dilakukan oleh guru dan orang tua. G. Kerangka penanganan anak tantrum yang dilakukan oleh orang tua dan penanganan yang dilakukan oleh guru. H. Hal-hal yang diperoleh dari kelompok. A. Pengertian. Menurut Merriam-Webster, tantrum adalah ekspresi kemarahan anak yang tidak terkendali atau ledakan kemarahan oleh seorang anak atau oleh seseorang yang berperilaku seperti anak kecil. Sedangkan menurut Harlock, tantrum adalah ledakan amarah yang kuat, ketakutan yang hebat, dan iri hati yang tidak masuk akal. Tantrum pada anak ditandai dengan menangis, menjerit, gerakan tubuh yang keras seperti melempar barang-barang, menjatuhkan diri ke lantai, membenturkan kepala, tangan, dan kaki ke lantai atau ke tembok, berguling-guling, memukul ibu atau orang yang berada di dekatnya. Tantrum juga disebut temper tantrum. Dapat terjadi pada usia 15 bulan, tetapi paling sering antara usia 2-4 tahun. Kadang-kadang tantrum juga dapat menjadi upaya untuk mendapatkan perhatian dari orang tua atau pengasuh lainnya, atau mungkin merupakan upaya untuk memanipulasi situasi dengan cara tertentu. Tantrum lebih mudah terjadi pada anak-anak yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki kebiasaan tidur, makan, dan buang air besar yang tidak teratur. Yang kedua, sulit menyukai situasi, makanan, dan orang-orang baru. Yang ketiga, lambat beradaptasi terhadap perubahan. Yang keempat, suasana hati lebih sering negatif. Yang kelima, mudah terprovokasi. Yang keenam, gampang merasa marah dan sulit dialihkan perhatiannya. Manifestasi tantrum berdasarkan kelompok usia dibedakan menjadi A. Di bawah 3 tahun. Bentuk tantrum anak di bawah 3 tahun adalah menangis, menggigit, memukul, menendang, menjerit, memekik, melengkungkan punggung, melempar badan ke lantai, memukul-mukulkan tangan, menahan napas, membentur-benturkan kepala, dan melempar-lempar barang. B. Usia 3-4 tahun. Bentuk tantrumnya meliputi perilaku pada anak di bawah 3 tahun ditambah dengan menghentak-hentakan kaki, berteriak-teriak, meninju, membanting pintu, mengkritik, dan merengek. C. Usia 5 tahun. Bentuk tantrumnya pada anak usia 5 tahun ke atas semakin meluas, yang meliputi perilaku pertama dan kedua ditambah dengan memaki, menyumpah, memukul, mengkritik diri sendiri, memecahkan barang dengan sengaja, dan mengancam. B. Penyebab tantrum. 1. Terhalangnya keinginan anak mendapatkan sesuatu. 2. Ketidakmampuan anak mengungkapkan diri. 3. Tidak terpenuhinya kebutuhan. 4. Pola asuh orang tua. 5. Anak merasa lelah, lapar, atau dalam keadaan sakit. 6. Anak sedang stres dan merasa tidak nyaman. Ini menurut Zaviera 2008. C. Penanganan tantrum pada AUD. Penanganan tantrum pada anak dengan melakukan beberapa cara sebagai berikut, yaitu 1. Tetap tenang. 2. Cari tahu penyebabnya terlebih dahulu. Bagaimana anak tersebut dapat tantrum, bisa dengan berkomunikasi kepada anak tersebut. 3. Alihkan perhatian anak. 4. Jangan memukul anak. Jika tantrum pada anak tampak terlalu sering atau membuatnya menyakiti dirinya atau orang lain, orang tua sebaiknya berkonsultasi dengan dokter anak untuk mendiskusikan perilaku tersebut dan cara tepat menanganinya, atau bisa juga ke psikologi anak.
Memberi hukuman pada saat anak temper tantrum agar mereda harus dihindari. Justru untuk memperbaiki perilaku temper tantrum ini, orang tua harus dapat mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang pada anak. Ajak anak berbicara apa yang ia inginkan. Bukan berarti setiap keinginannya dipenuhi, tetapi beri penjelasan alasan yang bisa dipahami anak apabila ada keinginannya yang tidak bisa dipenuhi, dan beri alternatif lain untuk memenuhi keinginannya itu. Bisa seperti dengan mendistraksi keinginannya tersebut, misalnya dengan membacakan buku atau menyanyikan lagu atau hal-hal positif lainnya. Indikator perilaku yang tampak pada anak. Dalam video 1, guru meminta masuk ke kelas dengan menghitung. Guru berkata, "Saya akan hitung sampai 10, kamu harus masuk ke dalam. 10, 9, 8, dan seterusnya." Indikator yang tampak pada video adalah anak berguling-guling di jalan, anak berteriak, anak tidak mau berdiri ketika guru mulai berhitung, anak berusaha melepas dirinya ketika guru menggendongnya. Bagian E. Permasalahan yang dihadapi orang tua. Video kedua. Laki-lakinya, si bapak, mengatakan, "Saya merasa rindu dengan aktivitas sehari-hari yang biasa saya lakukan. Saya merasa dikalahkan dengan masalah ini," maksudnya tantrum anaknya. "Saya merasa depresi juga." Dan si ibunya, "Kami seperti diabaikan dengan keluarga. Keluarga kami selalu komen tentang hal-hal yang tidak baik. Mereka tidak membantu dan mensupport kami." Si bapaknya mengatakan, "Kami mengalami kejadian ini sekitar 2 atau 4 tahun yang lalu." Dan ibunya mengatakan, "Kalau orang lain melihat anak kami yang tantrum ini, mereka akan berpikir bahwa ada yang lain dari kami karena anak kami selalu tantrum, dan orang lain hanya menjelek-jelekan kami berdua tanpa tahu keadaan kami ini seperti apa terhadap anak kami. Dan semua orang yang kami temui selalu mengatakan harus menerapkan disiplin dan hukuman jika anak kami sedang seperti ini." Permasalahannya adalah kedua orang tua merasa depresi. Pada video ketiga, bapaknya mengatakan, "Kami jarang keluar rumah. Kami tidak bisa pergi ke acara-acara publik karena ketika anak kami sedang seperti ini, kami akan selalu dapat perhatian dari sekitar kami." Dan yang ibunya mengatakan, bila pergi ke restoran juga kami tidak bisa lama di tempat itu. Kami lebih banyak melakukan kegiatan di rumah. Dan bapaknya mengatakan, sebelum mereka melakukan PBS, kami tidak tahu kemauan anak kami itu apa ketika sedang tantrum. Jadi anak kami merasa frustasi dan kami juga frustasi karena tidak bisa menangani dia dan hanya mengandalkan komunikasi dengan keberuntungan apa yang dia lakukan dan butuhkan pada saat seperti itu, pada saat sedang dalam keadaan tantrum. Permasalahannya adalah kedua orang tua menutup diri dari publik atau keramaian. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua dan anak merasa frustasi. Yang ketiga, orang tua tidak tahu bagaimana komunikasi dengan baik dengan anaknya. Yang keempat adalah orang tua tidak tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh anaknya. 1. Intervensi yang tampak oleh guru. Guru memberikan waktu bagi anak untuk mengelola emosinya. Guru berbicara atau menanyakan pendapat anak ketika memilih sesuatu. Guru memahami anak dengan membiarkan anak mengerjakan apa yang akan membuat anak tersebut merasa senang, seperti melihat mainan terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas. Guru tidak memaksa anak masuk ke dalam kelas. Guru berkomunikasi dengan pelan dan tenang. 2. Intervensi yang tampak oleh orang tua. Menghadapi perilaku tantrum anak dengan tenang. Meningkatkan komunikasi anak dan orang tua dengan menanyakan apa masalah yang sedang dihadapinya
agar ia tidak frustasi. Mendengarkan dengan benar ungkapan emosi anak dengan menangkap maksud yang tersirat dari kata-kata anak. Melakukan 10 kegiatan rutin yang membuat anak nyaman. Menggunakan PBS, Positive Behavior Support. Kerangka penanganan anak tantrum. Dari sisi anak. 1. Anak yang sering berada dalam kelelahan, tekanan, dan kecemasan yang tinggi. 2. Anak yang sering stres. Dari sisi orang tua, pola asuh. Orang tua cenderung sering menunjukkan temper tantrum. A. Penanganan yang dilakukan oleh orang tua. Hal-hal yang perlu dilakukan sesegera mungkin jika anak mengalami tantrum adalah sebagai berikut. Lawrence 2010. 1. Orang tua mengontrol emosinya terlebih dahulu. Memastikan segalanya aman, serta mencoba tidak peduli terhadap pandangan sinis atau ucapan negatif dan segala bentuk reaksi dari lingkungan. 2. Biarkan anak melampiaskan emosinya dengan menantikan keadaan sekitarnya aman. 3. Segera evakuasi anak ke tempat yang empuk, seperti kasur atau sofa. 1. Jauhkan anak dari benda-benda yang rentan untuk dirusak. 2. Ada baiknya jika anak didekap atau dipeluk dengan penuh kasih sayang. Akan tetapi, jika dia meronta-ronta, memukul atau bahkan mencakar orang tua atau pengasuhnya, sebaiknya tindakan ini jangan dilakukan, sebab hanya akan memicu dan memprovokasi orang tua untuk bertindak kasar pada anak. 3. Orang tua harus tetap tenang serta berusaha mengontrol emosi untuk tetap stabil. 4. Jika terjadi pada tempat umum atau ruang publik seperti swalayan, pesawat terbang, kendaraan umum, kemungkinan besar lingkungan akan memberikan reaksi negatif yang dapat memicu emosi orang tua. Maka yang perlu dilakukan adalah jangan terpengaruh dengan reaksi tersebut, tetap sabar, kendalikan emosi, pernah membujuk, berargumen, dan memberikan nasihat-nasihat moral agar anak diam. 2. Tidak meminta anak untuk diam dengan memberi hadiah atau menjanjikan hadiah. 3. Paling penting untuk dihindari adalah memaksa anak diam dengan kata-kata kasar atau menggunakan hukuman dan kekerasan, seperti mencubit, memukul, menjewer, mengurung dalam kamar mandi, atau mengikat, dan lain-lain. Yang dilakukan oleh guru PBS menggunakan proses untuk memahami dan menyelesaikan masalah perilaku individu atau anak-anak yang didasarkan pada nilai-nilai dan penelitian empiris. Metode ini menawarkan pendekatan untuk mengembangkan pemahaman tentang mengapa anak memiliki masalah perilaku dan strategi untuk mencegah terjadinya masalah perilaku tersebut saat guru akan mengajar hal-hal baru pada anak. PBS menawarkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan semua faktor yang berdampak pada anak dan perilaku anak. Ini dapat digunakan untuk mengatasi perilaku bermasalah yang berkisar dari agresi, amukan, dan perusakan properti hingga penarikan sosial. Ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan guru untuk menerapkan metode PBS pada anak yang mengalami masalah perilaku seperti tantrum. 1. Langkah pertama, membangun tim PBS untuk anak. Metode PBS mulai dengan membangun tim yang berisi orang-orang terdekat yang memiliki frekuensi berinteraksi intens dengan anak. Bila orang tua, guru sekolah, caregiver, anggota keluarga, dan bisa juga temannya.
Secara umum, proses perencanaan yang terpusat pada anak menggunakan rekaman grafik, biasanya kata-kata, gambar, dan simbol, dan teknik fasilitasi kelompok untuk memandu tim melalui proses tersebut. Misalnya, fasilitator bertanggung jawab untuk menetapkan agenda, menilai peluang yang sama bagi semua orang untuk berpartisipasi, menangani konflik bila perlu, dan mempertahankan fokus kelompok. Langkah ketiga, asesmen perilaku fungsional anak. Asesmen fungsional adalah proses untuk menentukan fungsi perilaku masalah anak. Asesmen perilaku fungsional atau Functional Behavior Assessment atau FBA melibatkan pengumpulan data, pengamatan, dan informasi untuk mengembangkan pemahaman yang jelas tentang hubungan peristiwa dan keadaan yang memicu dan mempertahankan masalah perilaku pada anak. Langkah keempat, pengembangan hipotesis. Prediksi atau tebakan terbaik dari fungsi atau alasan masalah perilaku seorang anak terjadi. Ini termasuk deskripsi tentang perilaku anak yang menantang, yaitu seperti apa perilaku tersebut. Informasi tentang prediktor atau pemicu spesifik yang terjadi sebelum anak menunjukkan perilaku yang menantang. Tujuan atau fungsi yang dirasakan dari perilaku anak, serta pemeliharaannya. Konsekuensi yang diikuti. Prediktor mencakup kondisi apa yang mendahului masalah perilaku pada anak, serta setiap peristiwa pengaturan yang mungkin dianggap meningkatkan kemampuan terjadinya perilaku yang menantang, misalnya kurang tidur, alergi atau penyakit, faktor sosial, dan interaksi lainnya. Pengembangan hipotesis adalah langkah yang sangat penting menuju pengembangan intervensi yang secara langsung terkait dengan fungsi perilaku menantang anak. Langkah kelima, pengembangan rencana dukungan perilaku. Langkah keenam, pemantauan hasil. Hal-hal yang diperoleh kelompok dari video, anak yang menunjukkan perilaku temper tantrum jangan sekali-kali dimarahi dan diberi hukuman, karena temper tantrumnya akan semakin menjadi-jadi. Akan tetapi, berilah perlakuan yang nyaman, aman, menyenangkan, kehangatan, kelembutan, dan kesejukan pada anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ajak anak berbicara apa yang ia inginkan, bukan berarti setiap keinginannya dipenuhi, tapi beri penjelasan alasan yang bisa dipahami anak apabila ada keinginannya yang tidak bisa dipenuhi, dan beri alternatif lain untuk memenuhi keinginannya itu. Nyata tantrum wajar terjadi dan bukan suatu aib yang harus dijauhi oleh lingkungan sekitar. Tantrum biasa terjadi pada anak usia dini, seperti menurut Laforge dalam Zaviera 2008, menilai bahwa tantrum adalah suatu perilaku yang masih tergolong normal yang merupakan bagian dari proses perkembangan, suatu periode dalam perkembangan fisik, kognitif, dan emosi. Sebagai periode dari perkembangan, tantrum pasti akan berakhir. Penanganan yang dilakukan ketika tantrum bisa dengan metode PBS, pendekatan untuk mengembangkan pemahaman tentang mengapa anak memiliki masalah perilaku dan strategi untuk mencegah terjadinya masalah perilaku. Metode PBS diantaranya 1. Membangun tim PBS untuk anak, 2. Perencanaan PBS berpusat pada anak, 3. Asesmen perilaku fungsional anak, 4. Mengembangkan hipotesis, 5. Pengemban rencana dukungan perilaku, 6. Pemantauan hasil. Sekian, demikian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, permasalahan anak usia dini tantrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.